Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, penonton, pencinta, netizen, subscriber, Pak Gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kewilujengan, diberi keberkahan, dan diberi perlindungan dari segala macam bala bencana yang saat ini sedang melanda hampir seluruh dunia. Keadaan alam saat ini seperti ini keadaannya sudah pernah kami sampaikan lewat konten-konten kami yang terdahulu. Semoga kita semua diberi kepahaman dan hikmah atas semua apa yang terjadi. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kabur-kabur lagi. Kemudian yang masih punya utang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Alhamdulillah banyak netizen yang menginformasikan saya saat ini yang dulu hutangnya menumpuk pelan-pelan bisa melunasi, itu dipahami itu salah satu bentuk pertolongan Allah, nikmat dari Allah yang perlu diikat dengan cara bersyukur kepada Allah. Hindari riba dan laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau bisa silakan ikut belajar dengan Masjid Al-Husaini yang dekat dengan Anda. Pemirsa, kali ini kami mohon izin buat konten yang kejadian-kejadian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ini berawal dari rombongan netizen kami yang dari Tegal. Waktu itu saya ingat sekali satu rombongan, dua orang laki-laki dan satu perempuan. Sepertinya mereka ini satu keluarga, cuma tinggalnya berjauhan. Lalu kesini waktu itu mengeluhkan sesuatu hal yang dialami, yaitu badannya sering sakit-sakit. Alhamdulillah setelah kami ruqyah dan kami mediasi di tempat waktu itu, pulang dalam keadaan segar, bugar, dan berkurang jauh dari rasa yang dialami sebelum datang ke majelis kami. Mudah-mudahan yang bersangkutan ini seperti sering komen di konten saya, silakan segera belajar dengan Masjid Al-Husaini dengan Anda. Anda harus paham apa yang buat Anda sakit waktu itu, apa yang buat masalah pada keluarga Anda waktu itu. Ternyata itulah efek daripada dosa yang Anda lakukan sendiri, di mana Anda belajar pada seseorang itu tidak di jalan yang benar. Memang kadang-kadang ada orang yang diberi kemampuan lebih oleh Allah, bisa mengobati, bisa ini, bisa itu. Tapi juga ingat bahwa iblis pun juga diberi diizinkan Allah untuk memiliki ilmu tertentu untuk membantu manusia, seperti membantu, tapi suatu ketika mengambil upah seperti yang dialami oleh netizen Tegal Jabar ke sini. Dan kemudian ini, saya sengaja ini juga barang-barang dari gurunya dia dulu. Nah, ya dia tidak ngaku, ternyata ini dia bawa barang di tasnya. Saya tanya, bawa apa di tasmu itu? Ternyata bawa ini. Nah, ini katanya dari gurunya, dari yang ngajari dia, katanya ada kekuatan tertentu. Nah, soal kekuatan gaib itu mau benda gini kekuatannya sih. Ini kan barang ini dari bahan kayu, dari batu. Logika cara akal kan, oh dibakar ya kobong, dibuang hilang. Tapi katanya punya power tertentu, punya khasiat tertentu. Itulah kita cek. Lagi-lagi kita berpedoman, punya prinsip sebagai manusia. Ingat, ada dua makhluk gaib yang satu rebutan untuk manusia. Satunya golongan cahaya malaikat, satu golongan iblis. Ini nggak ada berhenti ini. Lalu rebutan terus dia, sesuai dengan dulu janjinya iblis ketika di surga dulu. Ingin mencari teman sebanyak-banyaknya daripada anak turun Nabi Adam alaihissalam. Sampai sekarang, nah, makanya kalau ada sesuatu yang ada kekuatan aneh-aneh, itu biasa aja, nggak perlu dibesar-besarkan, apalagi di tukokno pemenyan atau diobongi.
Dibelah pitik. Ah ya udah selesai itu. Ini pengalaman nyata, bukan ini aja dapat konten. Udah lama sebenarnya ini hampir 3 bulan, 2 bulan, bahkan belum sempat. Dan sekarang katanya barang ini sesuai kekuatannya. Kita cek. Wong tak utang nanti ora apa-apa sini kan. Tak buang ora apa-apa, tapi katanya ternyata bikin sakit waktu itu. Kita cek, adakah sesuatu yang bekerja di barang ini. Nah, karena zaman sekarang manusia tidak diizinkan untuk melihat makhluk gaib secara wujud seperti manusia, makanya saya pinjam raganya teman saya, Mang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah sehat. Sehat, fair, fresh, sehat terus sih. Tambah kuat, tapi mancing maksudnya. Belum, Pak. Ya belum. Belum mancing nang kolam ra. Angger ngomong mancing pirane ke arah sana aja dan semua dapat istri yang solehah. Amin. Amin, Pak. Taat pada suami, Ya, amin. berbakti pada Allah semua. Amin. Istiqomah aja, nanti ada masanya. Mas Ucup, ini kalau kamu lihat ini ada sesuatunya nggak biasa aja kan ini? Biasa, tasbih biasa, Pak. Ya, bukan begitu, secara dohir loh. Yes. Katanya ini kan juga batu aja ini, Yes. mau dibuang ya hilang. Ini kan juga kayu, tapi katanya dari orang yang memberi ini sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Ya, betul nggak? Kita cek ya. Yes, Ini Pak. beragam sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesuatu yang menghuni barang ini yang paling kuat, ketarik tangan saya. Allah, masuk mediator. Assalamualaikum Mas, kalau jujur jangan sakiti, tapi kalau bohong baru diajar. Dia hanya boleh menjawab pertanyaan saya dengan jujur, selebihnya nggak boleh. Kalau dipertingkah macam-macam, otomatis diajar. Mau pertingkah kamu di sini ya? Kamu golongan apa? Golongan iblis. Wih. Kenapa kok tadi kesakitan itu? Gara-gara kamu siram pakai air. Loh, aku kok gara-gara aku lagi. Aku salah terus toh? Hah? Yang nyiram siapa? Golongan cahaya yang mengajar itu semuanya. Air apa yang buat nyiram kamu kira-kira? Air itu. Itu apa? Air yang ada cahayanya itu. Mana? Tunjuk, di sini ada enggak? Ada di situ. Mana? Di situ. Ini. Loh. Kenapa bisa begitu? Kamu tanya bagaimana bisa begitu? Saya kan nggak tahu. Kalau di mata saya ini air bening, diminum ya Itu enak. air Heeh. yang didoakan Heeh. melalui kasihnya Allah, dan dari situ golongan cahaya untuk membantu manusia. Oh. Seperti itu. Itu menurut kamu ya? Bukan saya nggak bisa apa-apa. Cuma, itu menurut saya tadi saya sudah katakan. iya, saya nggak tahu. Cuma aku kalau diminta tolong ngobati orang ya pakai air ini aja, tak suruh minta ya sembuh gitu aja. Menurut kamu gimana badan kamu nih? Kamu bertanya seperti itu. Ulangi lagi. Seolah-olah golongan kami tidak kesakitan itu semuanya. Golongan kami, pasukan kami, kerajaan kami sedikit dihancurkan, kecuali golongan kami yang diikat di dalam tasbih itu. Lah iya, kamu lihat ini air apa gitu loh. Jelaskan lagi. Kamu harus suruh mengulang kata-kata tadi. Mau apa tidak? Kalau mau diajar lagi. Begitu repotnya kamu jadi manusia. Air itu yang sudah didoakan oleh kekasihnya Allah atau pilihannya Allah melalui rian doa yang langsung menyambung ke Allah itu. Dan dari situ air itu berisikan golongan cahaya untuk membantu manusia sesuai hajatnya,
tidak bisa dibuat maksiat. Oh, Seperti gitu. itu. Terima kasih. Kamu sekarang Itu kalau bukan kata terima kasih. kalau jujur Saya tidak sudah disakiti kesakitan, lagi. kamu Ya, terima sekarang kasih. karena kamu ngomong jujur tidak disakiti. Assalamualaikum Mas, tolong Mas. Oh, jadi itu saya nggak tahu. Saya cuma kalau ada orang ke sini minta tolong sama saya, berarti tak suruh minta ruqyah sembuh gitu aja. Ternyata itu ya bekerja ya. Terima kasih, Bos. Udah sama marah, kalau marah kita ikat lagi kamu lo. Mau coba? Kamu ini. Eh? Tubuh saya Hmm. sudah kesakitan. Hmm. Kamu Apalagi? seperti itu mau bikin kesakitan lagi. Ya tergantung sampean nah. Kamu si iblis. Iya. Oh, terbuat dari apa? Bagaimana bu terciptanya kamu, ciptanya? Saya Hmm. Hmm? dari maksiatnya manusia-manusia. Oh iya. Ketika Hmm. saya terlahir itu semuanya, Hmm. saya dipanggil Hmm. orang yang mempunyai ilmu spiritual. Keilmuannya ada golongan kami lebih atas untuk membantu manusia yang mempunyai keilmuan hitam itu. Dan dari situ tasbih itu dimasukkan oleh golongan kami untuk masuk ke dalam tasbih itu, untuk membantu manusia, entah itu keselamatan, entah itu bab rezeki, entah kelancaran dan kebentengan dirinya. Oh, berarti kamu tercipta dari maksiatnya orang. Nah, kita bahas dulu kamu dulu. Maksiatnya bentuknya apa orang itu sehingga tercipta golongan kamu? Hah? Gimana bentuk maksiatnya? Maksiat yang sangat banyak, Namanya? entah itu menyekutukan Allah Hmm. atau syirik Hmm. terhadap hal-hal yang tidak menyembah Allah tetapi mengagungkan golongan kami, itu bisa tercipta golongan kami. Itu maksiatnya. Terus bentuk kegiatan manusia apa waktu itu? Apakah dia membaca sesuatu atau datang ke tempat yang angker? Gimana waktu itu sehingga tercipta kamu sehingga masuk sini? Dia tidak mendatangi sebuah tempat angker. Hmm. Itu zaman dulu dia melalang buana untuk mencari keilmuan. Hmm. Ketika keilmuannya itu sudah mencapai kesempurnaan, Hmm. dia hanya berduduk dan di depannya itu ada seperti bunga, bunga setaman dan dupa, dan dinyalakan dan ada airnya. Dan dari situ tasbih itu ditaruh di dalam kendi yang kecil itu, yang ada bunganya. Dan dari situ golongan kami masuk ke dalam tasbih itu. Karena di diri manusia yang punya keilmuan itu sudah mempunyai keilmuan yang dibantu golongan iblis. Tingkatannya lebih tinggi dari saya. Dan dari situ dia memasukkan golongan kami untuk membantu manusia-manusia, entah itu keselamatan, rezekinya, diberikan kesehatan, apapun yang dilakukan bisa melindungi manusia yang memakai tasbih itu, entah digunakan wirid atau dipakai telapak tangan sini. Oh, itu prosesnya sehingga masuk ke dalam barang ini kamu. Ini barang direndam gitu? Direndam pakai air. Oh, masa cuma direndam aja kau masuk apa? Kamu masuk situ gitu? Apa dengan bahasa tertentu? Kamu itu jadi manusia itu
kurang canggih. Jadi masa aku cerdas, saya orang bodoh. Aku tanya, kan kami ngalami. Ketika dia membaca sebuah wirid mantra yang dia baca selama ini, buku yang dia pelajari selama ini, dan mantra-mantra yang dia baca semedi di depan itu semuanya, dan golongan kami masuk, dan dari situ dia tidak tahu yang masuk itu golongan kami, karena saya tidak menyerupai golongan iblis, akan melainkan sosok orang tua atau cahaya yang masuk ke dalam tasbih itu. Seolah-olah tasbih itu bisa membantu segala hajat manusia. Dan dari situ dia mempercayai, dan mempercayainya itu golongan kami semakin kuat di dalam tasbih itu. Gitu. Jadi lewat suatu bacaan kalau begitu ya. Ketika mantra. Mantranya gimana seperti ini? Udah, kamu jangan bicara apapun. Loh, mantra itu mantra Vita Film itu, bukan? Mantranya gimana? Bukan. Bahasanya bahasa apa itu mantranya? Mantra yang dia baca itu mantra Jawa. Seperti Hana Coroko. Gitu. Terus kamu nyerupai. Emang kamu pernah dilihat oleh dia? Kau bentukmu seperti orang tua begitu? Cahaya gitu, pernah dilihat orang itu? Pernah? Pernah. Langsung? Lewat mimpi? Secara langsung golongan kami menampakkan diri. Tetapi ketika golongan sudah masuk, golongan kami memunculkan diri. Itu tasbih yang kamu sudah bacakan atau kamu doakan melalui mantra-mantra itu, kamu bisa menggunakannya. Gitu. Jadi kamu cepat ngomong langsung begitu. Akan tetapi jangan kamu bawa ke tempat jorok. Gitu juga ya. Itu untuk mengelabui manusia. Nggak Karena seolah-olah itu tasbih yang isinya ada powernya. Kalau dibicarakan seperti itu, dan golongan kami juga lewat mimpi seperti itu. Gitu. Biar menambahkan keyakinan yang mempunyai ilmu seperti itu. Gitu. Terus ini, pada kenyataannya ketika Anda ditaruh ke dalam ini, dipakai oleh orang yang pernah kesini, jika kamu katakan saya ini, pernah bantu apa sama orang yang pernah punya ini nih? Saya sudah membantu banyak. Contohnya? Dalam manusia yang sudah diberikan ke manusia lagi dan di sana. Dan dari situ golongan kami membantu keinginan di dalam hatinya atau pikiran manusianya itu sendiri. Entah itu kelancaran, keselamatan, dan pembentengan diri ketika perjalanan atau apapun itu. Tasbih itu sempat digunakan pada pemilik yang baru. Apa? Tasbih itu ini sudah dipakai kepada pemilik yang baru. Pemilik yang baru. Lihat ini. Iya, itu sudah diberikan. Ini untuk melanjutkan misi saya. Gitu. Yang diberikan oleh manusia lain untuk menggunakan itu. Dijual istilahnya gitu ya. Dan dijual itu memakai mahar, bukan kata jual. Pakai mahar, emang beli. Kalah itu bukan etis atau tidak sopan kalau memakai jual. Pakai mahar gitu ya. Terus ini, pada orang yang bawa ini ke sini kemarin,
Kau pernah bantu bentuk nyata apa? Saya tadi sudah saya jelaskan. Bentuk nyatanya, bantu apa? Kelancaran rezeki contohnya gimana? Gitu loh. Ketika dia bekerja, sedikit ada kepercayaan di dalam bosnya. Atau keselamatan ketika dia bepergian. Entah itu membantu untuk melihatkan secara kasat mata. Bisa melihat goib, indigo gitu ya? Bukan indigo. Apa? Dia bukan indigo. Tapi gara-gara kamu bisa melihat gitu? Itu hanya sekelibatan saja. Ini seolah-olah dia mempunyai pegangan yang sangat kuat. Lah tapi kemudian kok kemarin mereka kesini dalam keadaan sakit semua badannya, katanya kau bisa menjaga dia. Gimana ceritanya itu? Karena dia sudah lalai terhadap kewajibannya untuk memberikan suatu ke golongan kami. Entah itu minyak yang dioleskan ke dalam tasbih itu. Terus? Dia lalai. Dia melupakan itu semuanya. Dan dari situ golongan kami membuat kesakitan dalam diri manusianya itu. Sakit sangat dalam sekali. Dia beruntung bisa datang ke sini. Tetapi ketika dia belum datang ke sini, saya sudah bisik-bisiki supaya tidak datang ke tempat ini. Jadi kau pernah bantu orang itu seperti itu, kemudian dia sakit karena lalai tugasnya gitu. Iya? Iya, karena dia nggak kasih makan kamu gitu istilahnya. Awal dia mendapatkan tasbih itu, dia sangat senang sekali. Senang sekali dan untuk membantu sesuai hajatnya itu. Dan dia melupakan Allah. Seolah-olah yang di dalam situ bisa membantu segala urusan di dunia ini. Nah sekarang kok kamu katanya sakit gara-gara dia lupa kewajibannya ngasih minyak. Apa hubungannya sakit sama ngasih minyak sama kamu? Itu sudah ada syaratnya, perjanjiannya. Ketika dia melupakan atau melanggar itu semuanya, akan berdampak ke diri manusia. Karena golongan kami sudah membantu itu semuanya. Dan membantu itu, golongan kami juga butuh upah atau makan. Karena golongan kami itu tidak ada gratisan sama sekali. Begitu. Jadi karena kamu istilahnya kamu udah banyak bantu orang-orang yang kesini itu, kamu minta upah begitu kira-kira. Terus ketika orang itu kesini, kamu kemana? Kabur? Kenapa kok kamu larang kesini itu? Ada apa di sini? Karena di sini banyak benda-benda yang dari penguasa. Dari benda-benda ini, semuanya ini di sana itu, entah yang dipajang itu, golongan kami yang berhadapan itu sudah ketakutan. Kamu nolong orang itu banyak manfaat, sudah sering ambil upah. Lah sekarang begini, saya juga sering menolong orang pakai ini, yang sakit bahkan orang itu pun sini itu tak sembuhkan, tak punya pakai ini. Tapi aku udah apa-apa, nggak sakit saya. Apa terjadi? Bedanya apa? Ini sama-sama tasbih. Cerita kan? Kamu itu mengetahuinya. Ya tapi aku ingin tahu dari kamu. Ceritakan. Itu tasbih yang kamu pegang selama ini. Itu dari penguasa alam gaib ke sana. Terus
yang menguasai itu semuanya, dan dari gurunya yang untuk meriandoi atau doa itu semuanya. Terus? Dan doa itu menyambung ke Rasulullah sampai ke Allah. Dan Terus? dari situ malaikat-malaikat Allah atau cahayanya Allah itu masuk ke dalam tasbih itu yang sudah didoakan oleh kekasihnya Allah itu. Karena manusia itu ketika dia berzikir, kekasihnya Allah itu mengeluarkan cahaya yang sangat banyak sekali. Dan dari situ yang di sekelilingnya itu entah berbagai macam tasbih atau apapun itu bisa mencapai masuk ke dalam tasbih itu semuanya. Oh gitu ceritanya. Lah, sekarang kan juga sama. Tadi orang yang ini dzikir juga baca mantra, yang tadi ini juga apa dzikir. Kenapa? Kalau ini malah bikin sakit, kalau ini kok enggak malah bikin sembuh. Gimana ceritanya? Karena zikir itu berbeda. Ya dengar kan? Ini malah bikin sembuh, yang ini bikin sakit, kayak apa ceritanya? Zikir manusia yang saya ikuti itu tidak ada sambungan sama sekali terhadap Rasulullah sampai ke Allah. Itu yang membedakan itu semuanya. Zikir yang tidak ada sambungan atau sanad silsilahnya, hanya dibaca karangan dia sendiri, memakai bacaan-bacaan dia sendiri, digabungkan itu sendiri. Jadi beda kalau begitu ya? Sangat beda sekali. Jadi ini kalau zikirnya sama pun itu bisa membedakan antara sambungan atau tidaknya itu semuanya. Karena golongan kami pun juga diizinkan untuk membantu manusia, entah itu keilmuan, entah itu kekayaan, itu semuanya hal mudah untuk golongan kami untuk mewujudkan itu semua. Terus? Sudah itu saja. Bedanya kalau golongan kamu bantu seperti itu nanti minta upah begitu? Akan minta upah, dan upah itu dia menjadi teman saya di neraka sana. Terus kalau yang bantu golongan yang ada di sini, bagaimana menurut kamu, bos? Perkataannya banyak orang tertolong karena aku dengan ini izin beliau, yang saya disembuh, bahkan yang mau mati pun jadi sehat lagi. Bagaimana menurut pandangan sampean? Karena zikir, ibadah, apapun yang dilakukan oleh kekasihnya Allah itu ada sisilah sambung menyambungnya. Iya, aku tahu. Jadi ulang-ulang. Kenapa kalau saya guna tasbih ini kok bisa orang tertolong malah sehat bukan sakit seperti ketika gunakan ini? Kenapa? Yang kerja apa ini? Golongan cahaya yang bekerja itu semuanya. Nah gitu ngomong. Jadi dengan demikian yang diperbolehkan bantu manusia apa kalau begitu? Golongan kami. Bohong. Aku bilang kalau bohong sakit. Yang diperintahkan oleh Allah membantu manusia apa kalau gitu? Saya hanya membosankan diri saya sendiri. Iya, saya akan katakan yang boleh membantu manusia itu adalah golongan malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu semuanya untuk membantu itu semuanya. Akan tetapi tidak semuanya malaikat itu bisa membantu orang yang kotor di dalam diri manusianya itu. Jadi orang yang hanya orang yang bersih di dalam diri manusia itu kesuciannya terjaga,
ketaatnya menjalankan perintah dari Allah itu yang bisa diizinkan Allah untuk membantu itu semuanya. Melainkan itu semuanya jika di dalam diri manusia itu ada kekotoran, sifat-sifat kami semuanya itu hijab-hijab di dalam diri manusia itu, kalau tidak dibersihkan sama sekali, ataupun itu entah itu rohani di dalam diri manusia itu, tidak bisa golongan cahaya membantunya, kecuali memakai seperti itu. Itu ngomong dong. Jadi kamu juga sama-sama diizinkan bantu, tapi sepanjang goda golongan manusia, tapi ada juga yang diizinkan Allah bantu manusia kan begitu. Akan tetapi tidak semuanya. Iya, itu musuh Allah menghendaki. Ya cerita apa adanya aja. Pada kenyataannya orang itu setelah kami di sini jadi sehat lagi gitu loh, dan kamu sekarang ketangkap saya, katanya terikat dengan apa saya tadi itu. golongan kami juga tidak terima. Jangan saya gitu. Sedikit menyerang kamu ketika kamu lena. Nah, ya terima kasih, tidak apa-apa. Dan dari situ saya akan membuat kesakitan di dalam diri manusia itu yang sudah menaruh tasbih itu ke sini. Ya apa-apa, itu urusan kamu kan gitu. Ya tidak apa-apa juga. Saya ingin tahu aja kan gitu. Terus ini, nah dari apa yang kamu ceritakan, banyak hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal. Apa istilahnya itu tidak sesuai adat gitu loh. Tadi kau bilang bisa mempermudah orang itu jadi pisah sama bosnya, itu kan nggak masuk akal. Tiba-tiba orang seneng gitu kan? Nah itu kan adat. Kalau dibilang orang-orang yang berilmu katanya itu karomah. Iya betul. Apa itu? Ya, ngomong kamu, betul kamu dibilang karomah nggak sama orang yang isi kamu sini? Benar sekali. Karomah bagian golongan iblis yang memberikan itu semuanya. Jadi kamu dikatakan sama orang isi kamu sini barang berkaromah gitu kan? Benar. Karomah itu golongan kami yang memberikan itu semuanya. Tapi kalau ini apa? Karomah apa? Karomah yang diisikan golongan cahaya atau malaikat itu untuk membantu manusia. Jadi judulnya kan suatu hal yang lainnya adat atau keramat itu ada dua kalau gitu. Keramat dari golongan iblis sama golongan malaikat begitu. Ngomong gitu maksudnya. Terus menurut pandangan kamu, Bos I, saat ini di dunia ini, ya, banyak mana antara karomah-karomah dari golongan Anda dan karomah-karomah dari golongan cahaya? Jujur? Di golongan ini, entah itu Nusantara di sini, segala penjuru, itu semuanya sudah mendapatkan karomah di dalam diri manusia itu. Dan karomah itu, entah itu keilmuan apapun itu, golongan kami yang memberikan itu semuanya. Entah itu keilmuan yang sangat tinggi, entah itu agama, entah itu keilmuan hitam, untuk memberikan semua itu, golongan kami yang memberikan di Nusantara ini. Memberikan gitu. Keilmuan karomah itu. Ketika manusia lain, ketika bertemu manusia yang lebih sakti, lebih manjur doanya, seolah-olah dia dianggap wali, mempunyai segudang karomah itu. Dan karomah itu golongan kami yang mendapatkan itu semuanya. Oh itu ada bisa ya. Tapi kan maaf ini diucapkan kan versi kalimat-kalimat thayyibah itu. Apa mereka tidak menyadari golongan kami yang tingkatannya lebih tinggi dari saya itu bisa memberikan keilmuan tingkat tinggi, entah itu agama yang sangat tinggi sekali, yang sangat masyhur sekali keagamaannya itu. Apalagi hanya manusia
yang diberikan keilmuan hanya secuil kuku saja, sudah sombong sekali, seolah-olah mendapatkan karomah dari Allah. Terus kemudian kalau karomah yang dari malaikat kayak apa ceritanya? Ayo, Bukan urusan saya. ceritakan aja, aku ingin tahu kok. Iya. Oh. Karomah yang dari Allah itu harus menempuh perjalanan demi perjalanan rohaninya, dan rohaninya itu selalu mendawamkan zikir yang benar tata caranya yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan Rasulullah dan melalui Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, sampai ke pilihan Allah itu. Dan dari situ perjalanan-perjalanan itu semuanya, ketika melakukan ketaatan kepada Allah, kalau dia mendapatkan karomah itu, dia malah tidak menginginkan itu semuanya. Hanya mengharapkan ridhonya Allah, supaya Allah merindoi di dalam diri manusianya itu. Karomah itu bagi yang mempunyai jiwa yang bersih itu tidak ada apa-apanya. Kalau mencapai karomah itu harus mempunyai tingkatan langit yang sangat tinggi sekali. Karomah yang dimiliki itu semuanya, malaikat yang mengisi itu semuanya, ketika mempunyai tingkatan langit yang sangat tinggi. Ketika diberikan karomah dari Allah itu, dia sama sekali tidak menginginkan itu semuanya, melainkan untuk ketaatan, menjalankan perintah apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu semuanya, supaya Allah merindoi itu semuanya. Kok gitu ceritanya? Jadi berbeda ya antara karomah ya dari golongan samet sama karomah dari saya, walaupun dampaknya hampir sama gitu di manusia ya. Itu semuanya tidak bisa membedakan sama sekali. Katanya kau bisa nolong orang juga kan? Yang membedakan nantinya ketika dia sudah meninggal. Antara dia masuk surga atau neraka. Itu ketika dia meninggal, dia baru menyadari itu semuanya. Kalau masih hidup di dunia ini, dia tidak bisa, seolah-olah dia sudah menjalankan perintah dari Allah, lakukan ibadah-ibadah. Tetapi jika Allah tidak merindui itu semua, tidak akan bisa. Oke, terima kasih atas ceritanya. Ini kembali pada diri Anda, karena kamu sudah katakan ke saya, ya, dan orang sudah minta tolong sama saya, sama manusia. Kalau sudah ketangkap, seharusnya kamu lepaskan atau kamu itu buang saja. Tidak ada gunanya barang itu di dalam sini. Saya tahu ya, kamu tak buang juga. Dan ini perintah dari beliau masuk, perintah terima. Kamu tolak perintah dari Sang Hyang Nur, masuk. Perintah. Kamu apa-apaan ini? Ya udah, kan aku jahat kan perintah. Ini kan bentuk kasih sayang saya pada ente, ya kan? Itu bukan kasih sayang. Loh. Saya tidak membutuhkan kasih sayang atau belas kasihan terhadap kamu. Dipercepat pulang ke negaramu. Nah sekarang temanmu yang masih di tubuh orang-orang itu ambil semua. Yang di tubuh orang itu ingat kalau bohong. Assalamualaikum Mas, diajar. Semuanya pasukan-pasukan saya yang sudah di dalam diri manusia itu, semuanya ketarik ke tangan saya semuanya. Panggil sini, tanpa kecuali. Sini berkumpul menjadi satu. Sudah.
Masih ada, ambil. Sudah saya ambil dari manusianya itu. Ayo di sini ambil semua. Ayo. Kotor kamu di sini semua. Oh, kamu diem-diem kalau kita ngaji ke menyebar kotoran, berak kencing sembarangan, bau kamu toh kemarin tuh. Ayo. Itu salah kamu sendiri. Kok salah saya? Ada apa-apa? Siapa suruh naruh barang di situ? Uang tempat kami, tempat salah dosa manusia kok. Ambilin semua. Barang bau gak enak kan iki, Mat? Semuanya. Pasukan-pasukan saya yang sudah menyebar ke dalam jasad manusia-manusia yang ada di sini semuanya. Entah itu kotor-kotoran saya. Semuanya bergabung menjadi satu, terikat. Otomatis pas dibantu bersihkan. Yang kalian ambil dari kami semua, keluarkan semua. Wallah. Keluarkan semua. Tadi dibakar ya, Mas ya? Bakar dong. Jangan kamu ikuti kata-kata orang itu. Oh, nanti. Semua sini kerajaan menghancur kayak Allah. Allah. Terbakar hangus langsung pada kerajaan. Terus orang yang dulu punya nyuruh kamu di sini, kamu jadi bali besar ukuran kamu. Allah. Orang yang ngisi barang ini loh, yang ngisi kamu jadi besar ukuran kamu, bisa kamu makan semua. Oh, itu sudah hak milik saya atau jatah saya. Ya diambil. Kalau bisa malah mengambil dari yang lain. Wah, apa? Emang berani kamu? Ya, yang jadi hak kamu lah kamu ambil. Itu saja sudah jadi hak milik saya. Ya diambil. Semuanya. Huksuma dukun yang mesti kamu di sini. Yang sudah mengisi ke dalam tasbih. Semuanya. Tarik tangan saya semuanya. Sini. Udah. Ikat semua sampai lepas. Ikat semua. Ikat semua, pulang ya, percepat. Assalamualaikum. Sampai jadinya. Bungkus seperti kepompong. Tidak ada yang lepas. Semua sudah jatahnya selesai, tugasnya di dunia ini langsung dikembalikan ke negaranya, selamanya tidak ada yang bocor, langsung dibawa. Oh Allah. Sadar? Alhamdulillah, Pak. Menguap semua Allah. Kau ya? Alhamdulillah. Menguap semua. Pemirsa, demikian obrolan kami dengan sosok yang katanya di barang ini bisa bekerja, bisa kekuatan, ternyata itu prosesnya. Kalau ingin paham ya diulang-ulang. Untuk netizen yang kesini dari Tegal, silakan disimak, silakan Anda bergabung, bertobat yang benar bahwa itu kenyataannya. Memang selama di dunia ini sudah bedakan antara itu karomah dari iblis atau karomah dari Allah lewat malaikat yang bekerja. Karena sepintas sama dampaknya, yaitu bisa menyembuhkan, bisa mempermudah urusan. Apa bedanya tadi itu setelah meninggal? Itulah makanya kita perlu waspada, mudah manfaat, dan perlu kita sadari bahwa semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Ya, itu prinsip. Jadi bukan karena kesaktian kita, bukan karena kemampuan kita. Kita hanya tinggal taat, ridho dengan apa yang Allah kehendaki pada kita. Pemirsa, demikian konten saya kali ini pengalaman nyata. Mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap mohon maaf kami. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum. Rahayu.